terjadi buat teman ceria, oke? Kamu di sini. Hai, selamat siang dari Intan, dari Alabama. Selamat siang buat kalian semua para subscribers gue yang lagi pada tidur cantik. Tidurnya pada cantik nggak? Ayo, coba nanti lo foto lo kirim ke gue, ya kan? Kali ini gue masih dalam session tanya jawab karena banyak juga yang masuk tuh. Pas gue cek, buset ada 80. Gue bingung jawabnya yang mana satu persatu. Jadi gue ngangkatnya dulu yang menurut gue lebih penting untuk yang lebih penting untuk gue angkat. Pasti kalian gue jawab, jangan khawatir, pasti gue jawab. Oke. Kenapa ada si Gary? Gue ngasih nama dia Gary. Ini gede banget guys. Ini temen tidurnya anak gue. Jadi anak gue kalau tidur harus ada dia. Gue aja takut. Tapi ini gue ngasih tahu ini karena gue pengen bilang sama kalian, walaupun kita perempuan, kita lemah, tapi kita harus seperti dia. Dia kuat, dia mampu menerkam, dia mampu melawan musuhnya. Terus tapi dia tidak mampu memakan anaknya sendiri. Yes Gary? Iya. Oke, hari ini tema yang bakal gue angkat adalah soal ciri-ciri bule penipu. Tuh kan banyak banget kan diantara kalian para hunter-hunter bule kan dapat tawaran-tawaran yang aneh-aneh kan. Maaf ya, gue bacanya 2 aja karena memang ini panjang-panjang banget guys. Itu banyak tapi gue ngambil kesimpulannya aja, kira-kira sama lah gitu ya kan. Ini gue baca dulu yang pertama ya. Tapi sebelum gue baca, jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan welcome all my subscribers. Semoga kalian enjoy, kalian suka. Ini tempat kita sharing-sharingan. Kalau kalian pengen curhat, ngomong aja sama gue, pasti nanti gue bales. Oke? Ini lagi, namanya nggak boleh gue sebut ya. Intan cantik mau tanya dong. Tolong dijawab ya. Gini kan ada kawan saya nih yang pacaran dengan orang Hong Kong, tapi sekarang tinggal di Itali katanya. Mereka berdua telah menjalin pacaran, tapi anehnya kenapa si pria Hong Kong itu tidak mau diajak video call ya? Katanya kayak gitu. Padahal teman aku gue pengen banget nih diajak video call sama tuh cowok Hong Kong katanya. Terus tetapi juga ada yang tapi juga anehnya cowok ini tuh sering banget ngasih namanya SMS perhatian lewat SMS, dia bilang gitu. Dan si pria Hong Kong ini tidak pernah minta foto-foto show, foto-foto porno, hot dan lain sebagainya. Terus menurut lu tuh gimana dengan hubungan mereka? Ini gue persingkat nih bacanya karena banyak, ini masih di bawah. Oke. Jadi kalau misalnya kan lo tanya pendapat gue kan lo tahu lagi gue bukan seorang psikiater, tapi kalau misalnya gue di posisinya dia, atau apa yang gue lakuin, gue akan delcon. Gue tidak mau berhubungan dengan orang freak, orang aneh. Karena pada saat gue mau dating online, gue berpikir untuk benar-benar mencari teman hidup gue. Kalau ada yang main-main, gue buang. Yang serius baru gue saring-saringin nih, mana yang serius, ya kan? Kalau misalnya dia memang masuk ke dating online, pengen ketemu sama si cewek ini gitu lah, pengen mencari pasangan, otomatis tidak ada yang namanya ditutup-tutupin. Kalau misal dari awal aja sudah ditutup-tutupin, bayangin bagaimana di belakangnya. Jadi bagaimana gue bisa percaya sama orang ini? Betul gak sih? Bagaimana gue bisa hidup sama orang yang gak gue percaya? Dari step awalnya aja dia sudah tidak mau diajak video call. Setahu gue kalau orang lagi menjalin hubungan, karena ini jaraknya jauh ya, Indonesia Amerika, misalnya Indonesia Itali misalnya gitu kan. Satu-satunya yang dipergunakan para pejuang cinta ya ini, internet, handphone, video call, bener kan? Jadi kalau menurut gue, walaupun dia ngasih ngasih perhatian, terus dia masih nanya-nanya kabar, tapi gue tetap aja nggak masuk akal dong. Halo, Intan lagi ngapain? Dan gue harus jawab, gue lagi ngapain pada orang yang gak gue kenal, gak gue tahu, dan dia menyembunyikan diri dia. Alasannya tadi gue baca di sini katanya nomor WhatsApp dia itu adalah nomor kantor, iya kan? Jadi tidak bisa dipakai. Basi banget sih alasan lo. Lo pikir gue anak TK? Lo pikir gue bego banget gitu kan? Orang bego juga gak sebego-bego itu, ya kan? Walaupun handphone lo, misalnya handphone lo ada satu doang nih, nomor nomor kantor kan, ya sudah, lo masih bisa pakai aplikasi yang lain kan untuk ngobrol yang tidak lewat kantor, kan bisa kan?
Terus kalau misalnya lo punya laptop, coba lu bayangin lo punya laptop, oke lo nggak bisa nomor WhatsApp, lo bisa Skype kan, pakai email lu bisa. Kalau emang email lu email kantor, lo masih bisa bikin email yang baru kan, email pribadi lu. Seorang kalau kerja, setahu gua, memang email kita dibuatin kantor, tapi kita juga punya email sendiri gitu. Suami gue tuh email kantornya banyak banget, iya kan? Tapi email pribadinya juga dia ada, bahkan email pribadinya aja 2 gitu, dari Yahoo, Gmail itu ada, belum dari kantor. Jadi kalau menurut gue itu adalah tipikal bule. Gue gak ngerti maksudnya apa, malah gue takut loh sama orang kayak gini. Jelas kalau misalnya ketemu bule yang tiba-tiba pacaran tiba-tiba minta hal bokep gitu kan, ketahuan ini bulenya bule cabul gitu, gue langsung jaga jarak. Terus misalnya bule berputar langsung minta duit, gue ketahuan nih bulenya bule busuk gitu kan, langsung gue jaga jarak gitu kan. Tapi ini bulenya aneh, nggak mau video call tapi nanya kabar. Itu ciri-ciri apa sih? Ciri-ciri menurut gue itu kayaknya freak ya. Gue malah takut sama orang kayak gitu, yang bertopeng kayaknya baik, tapi dia menyembunyikan dirinya sendiri. Ingat, ini awal pertemuan aja dia sudah tidak mau video call dengan alasan apa tadi yang mau bilang, WhatsApp. Ini bukan zaman 15 tahun yang lalu kali, 10 tahun yang lalu yang masih hubungan pakai email. Ini sekarang udah zaman canggih, gak pakai WhatsApp, masih bisa pakai video call yang lain kan, pakai Zoom lah, pakai inilah, pakai itu lah, pakai Line lah, ya kan? Jadi guys, jadi buat kamu yang di situ, jadi mendingan itu di Delcon bilang sama teman kamu, benar. Jadi mendingan hapus, bilang sama teman kamu itu dia tipikal orang freak. Kalau dia nggak freak, dia nggak mungkin melakukan itu. Jadi mendingan cepet-cepet tadi Delcon, udah jauh-jauh dari orang-orang seperti itu, oke? Terus yang kedua ada lagi nih dari si Anu, panjang juga tuh guys, kan? Dia katanya dari yang gue tarik nih ya, dia ini seorang bule Amerika dan dia udah ngasih tahu rumahnya dia dikasih tahu dia seorang manajer manajer kontraktor katanya. Terus nah dia sharing nih, bule ini kemarin minta aku jadi mandat warisnya, mau menerima uang hasil kerja keras dia waktu tinggal di UK katanya, dan itu belum dibayar. Dan sepertinya sama pihak sana mau dibayar, tetapi ada kendala karena dia lagi mengerjakan proyek di daerah Guam dan tidak bisa ditinggal. Jadi dia menawarkan aku sebagai pengganti. Uangnya cukup lumayan besar mbak, sempat sengit juga saya bicara sama dia untuk menolak. Menurut Mbak Intan apa yang harus saya lakukan, karena selama ini berkomunikasi kami saja cukup baik dan cuman gara-gara itu aja. Aduh, bentar. Oke, sekarang gue mau jawab dari pertanyaan yang tadi gue udah bacain. Tadi agak terganggu, maaf karena ini anak gue ganggu ya kan, malu namanya emak-emak kan. Menurut gue ini adalah penipuan juga gitu ya kan. Masa dia udah capek-capek kerja, terus dia katanya mau dapat mengambil dari uang hasil kerja keras dia, terus gak ada kendala karena dia itu lagi mengerjakan proyek gue. Nggak masuk akal. Yang satu ya, lo udah kerja capek-capek ya kan, terus hasil uangnya itu nggak bisa diambil karena kendala lo lagi di proyek yang lain. Sekalipun logikanya aja, misalnya gue kerja di perusahaan misalnya A, misalnya di perusahaan A gue udah kerja misalnya 5 tahun. Nah terus gue pindah ke perusahaan B, gue pengen ambil hasil kerja gue di dari perusahaan si A ini buat gue, karena gue walaupun gue udah kerja di perusahaan B, itu mah nggak nyambung. Gue mau kerja di mana kek, kalau memang gue udah melakukan pekerjaan gue, uang itu akan masuk ke rekening gue sendiri, nggak ada kendala-kendalaan, kecuali memang gue ngutang. Setahu gue gitu ya, waktu di Qatar misalnya nih, ini hukumnya Qatar, misalnya kayak laki gue misalnya, kalau misalnya kerja nih ya, terus laki gue misalnya ngambil duit misalnya 5 miliar nih, cicilan 5 miliar, ngambil utang 5 miliar dari bank. Karena suami gue masih kerja di
perusahaan yang ada di Qatar dikasih. Tapi pada time suami gue tidak bekerja lagi di Qatar, itu uang gue akan dibekukan yang di celengan gue, di rekening gue yang dari gaji perusahaan ngirimnya kan ke rekening yang ada di Qatar kan, itu akan dibekukan. Nah itu baru masuk akal, karena lu nggak bisa ngambil uang ini karena lu masih terlibat utang dan lu harus bayar, setahu gue begitu. Tapi kalau misalnya mau ngambil hasil jerih payahnya dia, terus ada kendala, terus dia ternyata butuh uang untuk untuk menebus itu, dan dia mewariskan ke orang lain. Come on. Sekarang gini logikanya yang gampangnya aja ya. Misalnya jadinya lu sendiri nih punya kendala, uang lu banyak nih hasil kerja lu, kan nggak bisa lu ambil itu duitnya. Seandainya pun misalnya itu benar, tidak bisa gua ambil nih duitnya, oke? Terus lu baru kenalan sama cowok, misalnya ini cowok ini anggapnya Andi, ya kan? Si Andi ini belum pernah lu ketemuin, terus nggak mau nunjukin mukanya ke lu juga, gitu kan? Ya kayak begitu. Terus lu mau wariskan uang lu ke dia, logikanya aja otomatis hal yang pertama lu lakuin tau nggak, pasti apa sama yang kayak gue pikirin. Satu, kasih ke orang tua, dimandatin ke orang tua, atau ke siblings, ke saudara kandung, atau sepupu, atau saudara, atau sahabat dulu deh. Kalau memang nggak punya sibling, yatim piatu, semuanya nggak punya, ke sahabat. Sekalipun nggak ada, nggak mungkin lu bakal transfer ke orang yang baru lu kenal, itu tidak mungkin. Ujung-ujungnya itu minta duit juga kan, katanya penebusan begini-gini. Jadi itu adalah menurut gue salah satu bentuk penipuan juga, itu namanya pembohongan. Ini basi banget alasan seperti ini nih. Jadi gue pernah waktu gue kemarin lagi liburan ke Indonesia 2 tahun yang lalu, gue lagi liburan, tiba-tiba ada Mbak Emi, itu temen gue, ke rumah gue. Dia bilang, Intan, ini menurut lo bener apa enggak? Dia ada uang, dia kerja di mana sih? Jadi tentara, kerja di daerah Middle East, katanya kayak gitu. Sekarang dia udah balik lagi dia mau balik lagi ke negaranya, Amerika katanya. Nah, karena dia tidak bisa membawa uang ini akan dimandatkan ke teman gue Mbak Emi katanya. Ini akan ditransfer lewat airport. Kotaknya udah dibikinin, di fotonya, kotak uang itu difotoin guys. Minta alamat, nomor rekening, kode semuanya. Ini udah nih dibikinin juga guys. Ini nih gue kirim nih, katanya kayak gitu. Tapi lu harus tebus ini 10 juta, dia bilang kayak gitu. Nanti gue langsung datang ke Indonesia, gue nikahin lu, gitu. Ya kan, karena Mbak Emi ini orangnya belum pernah berpengalaman seperti itu ya. Jadinya dia nanya sama gue. Gue sih, walaupun gue belum pernah ketipu dengan tipuan-tipuan busuk seperti itu, menurut gue ini lucu gitu loh. Lu baru kenal, lu kerja hampir nyawa lu melayang di tempat berperang sana, terus uangnya nggak bisa lu kirim ke negara lu, harus dikirim lewat orang lain, dan lu mempercayai gue yang belum lo kenal, dan gue harus tebus 10 juta. Menurut gue tuh basi banget alasannya. Jadi guys, di kasus gue yang kemarin itu, yang sama temen gue ajak ngomong dong. Dia nelpon, dia jago loh bahasa Inggrisnya, gue bilangin dia jago bahasa Inggrisnya. Gue ajak ngomong, who is this? Dia bilang, oh anggap aja namanya, gue lupa, anggap aja misalnya namanya Michael. Iya, this is Michael, you know I have problem. Dia bilang, I need to leave this country very soon. Dia bilang, gue harus meninggalkan negara ini secepatnya. Dia bilang, but you know I have a lot money, but I cannot take it to my country because government will know that, katanya. Gue nggak bisa bawa uang ini ke negara gue karena pemerintah akan tahu, katanya kayak gitu. So I need your help will send to you, you know, gue bakal kirim ke lu, tapi itu dengan persyaratan lu have to pay 10 million rupiah untuk menebus uang itu, katanya gitu. Gue kan orangnya kan sengak juga kan, orangnya kan brengsek juga kan. Oh of course, it's so easy, 10 million is nothing for me. Gue bilang gitu dong, gue kan ngaku-ngaku kan. Oh yeah, it's good baby, please help me, you know, we will marry in Indonesia, you know, we will buy house in Bali, I hear Bali very nice place. Dia bilang gitu, kita beli rumah di Bali begini. Oh okay, but before I send that money to you, gue bilang, sebelum uang itu gue kirim ke lu, gue bilang gitu, lu lagi di mana sekarang? Oh dikirim akhirnya fotonya, ini loh di kantor gue. Itu kantornya itu guys, ada kayak dia lagi sebagai kemah sama temen-temennya, kan tentara
penjara ceritanya kan. Tuh sama teman-temanku lagi pada nongkrong, dia bilang kayak gitu kan. Oh very nice, gue bilang gitu. Oke, I will send that money, I will send this money right now. Gue bilang, gue bakal kirim ini duit sekarang. But, gue bilang gitu, can I talk to you face to face? Gue bilang, gue nggak boleh ngomong nggak sama lu muka ke muka. No, cannot because my komandan is here with me. Dia bilang gitu. Gue kan orangnya songong kan. Oh, it's okay, but you can go to toilet. Gue gituin dong, lu pergi aja ke toilet. Tell them if you want to pee. Gue bilang kalau lu pengen kencing. Oke, not, nggak bisa. Gue harus megang ini apa namanya talker itu. Gue lagi jaga ini. Dia bilang. Tadi katanya lu di kemah. Sekarang lu lagi jaga monitor. Gimana sih lu di mana? Sebenarnya udah kalau gitu gue yang telepon tunjukin. Sebentar aja muka lo. Gue bilang gitu. Cannot, gue telepon dong dimatiin, gue telepon lagi dimatiin lagi. Terus akhirnya dia kan kesel kan, why you calling me, stop, don't do this. Pokoknya alasannya banyak banget kan. Akhirnya gue bilang sama dia, lu kasar guys, gue ngomongnya guys, you motherfucker, gue bilang kayak gitu sama dia. Lu tuh, gue bilang, penipuan lo ini udah basi banget, gue bilang gitu. Gue tahu lo orang Indonesia, bahasa Inggris lo jago banget, gue bilang. You can speak Indonesia to me, gue bilang gitu. Terus dia bilang, what do you mean? Dia bilang kayak gitu. Akhirnya gue gini, ini semua omongan lo ini udah gue record. Pada saat lo hubungin gue ini, GPS-nya ini akan gue aktifkan, GPS gue ini gue aktifkan supaya connect ke lo. Gue tahu lo di mana, oke? Dalam jangka 24 jam gue akan tahu di mana lu sama semua tuh sekutu-sekutu lu bakal gue masukin penjara. Gue gituin. Gue ini bayangkari, gue gituin. Kan memang gue kan mantan bayangkari kan, gue mantan polisi, istri polisi kan mantan bayangkari kan. Terus akhirnya telepon dimatiin sama dia guys, dimatiin. Akhirnya dia maki-maki gue. Dasar lo pelacur, lo begini, marah-marahin. Dari situ kan makanya itu jadi pengalaman buat kalian semua ya. Kalau kalian misalnya kenal sama cowok, ngakunya kemarin yang satu orang tadi kan orang Hong Kong ya kan, kerja di Itali. Yang satu lagi katanya seorang tentara, yang ini seorang engineer. Kayaknya bukan orang-orang idiot ya, bukan orang-orang tolol gitu. Mereka orang-orang yang punya titel, punya pekerjaan kan. Berarti kan secara logikanya mereka orang-orang normal yang mampu berpikir mana tidak, mana benar, mana enggak ya kan. Masa segampang itu sih mau kasih duit sama kita yang belum dikenal. Dan kalian juga jangan jangan langsung haus gitu. Wah, gue kasih duit nih, wah langsung iya gue kirim kayak gini. Jangan gampang ketipu. Zaman sekarang penipuannya banyak banget. Apalagi kalau kita baru kenal sama seseorang, kita mencari jodoh, ya kan? Otomatis yang pertama kita tunjukin apa sih? Attitude, bener gak sih? Sopan santunnya kita, ya kan? Walaupun karakter kita kayak tunjukin tapi lucu-lucuan, paling pantang kan? Paling lo sama gue sama, pasti segen kan baru kenal. Kirim duit dong 10 juta, gue pengen ini. Malu kan? Apalagi sama lo yang suka kan? Atau enggak lo baru kenal misalnya, belum pernah kenal muka langsung curhat, gue pengen bunuh diri, atau enggak gue pengen curhat langsung tentang isi hati lu, tentang permasalahan lu dan keluarga lu, semuanya lu ceritain. Pasti lu nggak ngelakuin kayak gitu, apalagi sama orang nggak dikenal, betul nggak? Curhat untuk tentang diri sendiri aja lu masih segen, apalagi lu memberikan uang lu untuk orang yang nggak lu kenal. Sekarang logika dasarnya gitu aja deh, logika gampangnya supaya misalnya kalian nggak ketipu. Ini masih banyak banget guys yang kalau misalnya gue baca ini sampai 2 hari 2 malam kayaknya. Tapi intinya gitu, penipuannya yang bentuk ini. Pokoknya intinya satu, kalau bule itu serius, dia tidak akan minta uang ya dengan alasan apapun. Dia mencari istri, mencari pacar, bukan mencari uang. Oke? Dan yang kedua, kalau emang bule ini serius, ya kan, dia akan menunjukkan ini loh gue, wajah gue begini gitu loh. Terus jangan juga satu lagi, jangan ketipu juga karena bule yang permasalahan kedua kali yang gue bacain itu, dia itu ngasih tahu rumahnya loh, gue tinggal di contohnya di Florida, alamatnya ini. Jangan langsung percaya sahabat, itu alamat rumah orang, ya kan? Jangan langsung percaya.
Itu poin kedua. Satu, kalau bule emang serius dia tidak akan minta uang. Bule serius dia tidak akan akan menunjukkan attitude dia yang baik, ya kan. Terus yang ketiga, dia tidak akan segampang itulah dia akan menunjukkan dirinya sendiri, tidak sembunyi-sembunyi, guys. Ya kan, namanya kita cari jodoh, kita kan perlu jujur dari awal kan. Kalau misalnya dari awal dia udah busuk hatinya, udah banyak aneh-aneh, mendingan lu buang aja. Ini orang-orang begini nih yang berbahaya, penipu. Lain lagi bule cabul. Kalau bule cabul kan yang kemarin tuh, baru kenal langsung foto-foto lu dong gitu kan. Ini namanya bule penipu. Bentuk penipuannya banyak, ngaku-ngaku tentara, ngaku pilot, ngaku polisi, ngaku dokter, ngaku engineer, ngaku ini, ngaku itu. Ujung-ujungnya minta duit. Tolong ya, anak gue sakit. Ada lagi yang gue lupa. Tolong, anak gue sakit, gue lagi di sini, gue nggak bisa kirim uang karena uang gue dibekukan. Nanti begitu nanti lu kirim bakal gue ganti balik. Itu penipuan, jangan percaya. Kalau misalnya kalian sudah face to face gitu ya, terus percakapan juga masih santai seputar pengen tahu apa sih kegiatan lu, itu masih oke. Tapi kalau sudah aneh-aneh dengan kata-kata yang Mbak Emi yang waktu itu suka kata-katanya baby, honey, nggak deketinnya 4 hari, guys. Iya, nggak deketinnya 4 hari. Good morning baby, good morning, gitu-gitu. Itu hati-hati juga tuh sama kayak gitu. Jadi ini satu pelajaran ya buat kita semuanya ya. Jangan lagi sampai ketipu sama orang seperti itu udah penipuan. Apapun bentuknya, kalau dia udah minta duit, penipuan. Oke? Apalagi nggak kenal. Aduh, jangan. Kecuali dia mau kirim duit sama kita, iya kan? Itu lain lagi, itu bukan penipuan. Itu tandanya dia murah hati. Gitu guys, oke? Itu aja yang pengen gue ceritain soal ciri-ciri bule penipu. Macem-macem tadi gue sebutin kan, ngaku polisi, pilot, ngaku tentara, ngaku ini, ngaku itu, tapi ujung-ujungnya minta uang. Jangan mau. Terus yang dibilang lagi tidak mau nunjukin wajahnya, itu juga udah freak, sakit jiwa. Itu udah aneh, dia nggak mau nunjukin wajahnya, tidak mau ketahuan kali, iya kan? So, jadi buat kita semuanya, hati-hati para hunter-hunter bule. Kalau misalnya kalian mendapatkan seperti itu, jangan langsung kirim, oke? Kalian buat tanya gue dulu, pasti nanti gue jawab. Semoga ini bermanfaat buat kalian semuanya. Selamat tidur buat kalian semuanya. Besok pagi pas kalian bangun nih ya, ada Intan gitu. Ya udah, salam sejahtera buat kita semuanya. Sehat selalu buat kita semua juga. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye bye. Klik.